Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sokwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 19 pada praktikum penelitian operasional 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift pertama pada modul keempat dan kelima mengenai program dinamis dan juga analisis Markov. Pada tugas mingguan ini terdapat dua persoalan, di mana untuk persoalan pertama ini menyangkut mengenai program dinamis dan juga untuk persoalan kedua ini mengenai analisis Markov. Nah, untuk persoalan pertama di sini diminta untuk menentukan lintasan yang optimal dari kota A ke kota L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Dan di sini juga dilampirkan gambar dari ilustrasi dari kota A menuju ke kota L. Nah, kemudian di sini saya akan menyelesaikan persoalan pertama ini menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di mana di sini saya sudah membuatkan untuk tiap stage yang akan diselesaikan dan juga di sini untuk ilustrasi yang ditampilkan itu saya sequence atau saya bagi ke daerah-daerah tertentu. Di mana untuk kota A ini yang pertama yaitu menunjukkan daerah nol. Kemudian di sini untuk kota B, C, D, E adalah daerah satu. Kemudian untuk F, G, H ini adalah daerah 2, I, J, K adalah daerah 3, dan yang terakhir kota L adalah daerah 4. Dan untuk persoalan pertama ini karena rekursif mundur, maka di sini penyelesaiannya yaitu dari iterasi N menuju iterasi satu dan N-nya adalah 4. Nah, kemudian di sini saya akan mengisi untuk kolom S di sini adalah karena di sini mundur rekursifnya kita mulai dari titik L ke belakang sampai ke titik atau kota A. Nah, di sini sebelumnya untuk S di sini adalah kota yang sebelumnya dilalui kota terakhir yaitu kota L. Nah, untuk S di sini adalah IJK karena kota IJK ini adalah kota yang nantinya akan dilewati kota L. Di sini kita tulis kota I dan kota J. Nah, untuk X4 di sini adalah kota kota akhirnya atau titik terakhir yaitu X4 adalah kota L. Maka di sini diisi adalah kolomnya kota L semuanya. Nah, kemudian untuk F4 di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menuju kota I pada ilustrasi ini berapa sih? Nah, untuk kota I ke kota L itu adalah 7. Kemudian untuk kota L ke kota, maaf di sini kota J harusnya. Ini kota K. Nah, untuk dari kota kota J itu nilainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah 8 dan untuk kota dari kota A ke kota L adalah 11. Nah, selanjutnya di sini untuk stage ketiga di sini kota tujuannya adalah transpose dari kolom S tadi. Kan di sini tinggal ditranspose saja. Kemudian untuk X3 di sini adalah kota sebelumnya untuk menuju ke kota I, J, dan K, yaitu kota F, G, dan H. Di sini sesuai ya, jadi ketika di sini stage yang diisi adalah stage 3, maka di sini untuk kota tujuannya adalah daerah 3, namun untuk X3-nya adalah di daerah 2, seperti itu. Nah, di sini untuk X3-nya yaitu kota F, kemudian kota G, dan kota H. Nah, untuk menghitungnya dari kota F ke kota I, di sini kita lihat dulu untuk F ke I itu adalah biaya yang dibutuhkan 12. Di sini tulis 12. Kemudian ditambah dengan nilai yang ada di sini, yaitu nilai sebelumnya pada destinasi sebelumnya, itu 7. Kemudian di sini juga untuk kota G ke kota I itu di sini biaya yang dibutuhkan adalah 5. Maka di sini tinggal disalin aja. Kemudian di sini kita ubah itu 5. Karena untuk
destinasi sebelumnya adalah destinasi atau kota tujuannya kan di sini kota I. Maka di sini sama saja nanti penambahnya adalah nilainya 7. Kemudian untuk dari kota H ke kota I, di sini kan tidak ada. Maka di sini di strip saja. Selanjutnya dari kota F ke kota J, dari F ke kota dari kota F ke kota J nilainya adalah 9. Kemudian ditambah dengan di sini nilai kota J itu adalah 8. Nah, untuk solusi optimum di sini cara menentukannya ada yaitu dengan mencari nilai minimum dari baris kota tersebut. Nah, di sini nilai minimumnya adalah 17, kemudian di sini tinggal disalin saja seperti itu. Kemudian di sini menentukan X3-nya dengan cara di sini kan nilai minimumnya adalah 17, maka destinasinya adalah di kota J. Kemudian ini untuk nilai minimumnya 12, destinasinya adalah kota I. Dan yang terakhir di sini untuk kota F3-nya yang 18 di sini adalah destinasinya kota J. Nah, selanjutnya untuk stage kedua sama di sini untuk kota destinasi atau kota tujuannya adalah transpose dari X3, kolom X3 di sini. Nah, kemudian untuk X2-nya di sini kita lihat di daerah satu. Nah, daerah satu di sini kan adalah kota B, C, D, dan E. Nah, itu dimasukkan. Nah, selanjutnya sama perhitungannya seperti tadi. Ketika kota B melewati kota F, maka di sini biayanya adalah 4, kemudian ditambah dengan destinasi sebelumnya, yaitu kota F. Namun di sini diisinya adalah nilai minimumnya, dan minimumnya adalah 17. Nah, di sini dikunci saja. Kemudian untuk dari kota C ke kota F, dari C ke F adalah 10, maka di sini tinggal disalin, kemudian di sini diubah 10 biayanya. Kemudian dari kota D ke kota F, di sini tidak ada, maka di strip saja. Kemudian di sini dari kota E ke kota F juga tidak ada, maka di sini di strip saja. Nah, setelah itu, di sini saya akan menentukan solusi optimumnya sama seperti tadi, yaitu mencari nilai minimum pada baris tiap kotanya. Kemudian disalin saja. Nah, selanjutnya di sini tinggal ditentukan, yaitu untuk nilai minimum di sini 20, yaitu destinasinya adalah kota G. Selanjutnya untuk 15 kota G juga. Di sini 27 adalah kota H. Dan yang terakhir di sini 18 adalah kota G. Nah, selanjutnya saya akan menentukan untuk stage satu. Nah, untuk stage satu sama juga ini ditranspose lagi, yaitu transposnya dari eh, kolom X2 di sini. Nah, selanjutnya untuk X1 di sini, yaitu nilai dari eh, daerah nolnya, yaitu kota A. Nah, selanjutnya di sini tentukan, yaitu dari kota A ke kota B membutuhkan biaya 7. Kemudian ditambahkan nilai minimumnya dari kota B, yaitu 20. Kemudian di sini dari kota A ke kota C membutuhkan biaya yaitu 6. Kemudian ditambahkan dengan nilai minimum dari kota C yaitu sebesar 15. Selanjutnya di sini dari kota A ke kota D itu membutuhkan biaya 5. Nah, di sini tambah 5. Kemudian ditambah dengan nilai minimumnya. Minimum D itu sebesar 27. Kemudian yang terakhir dari kota A ke kota E yaitu membutuhkan biaya 9, ditambahkan dengan
Di sini nilai minimum dari kota E adalah 18. Nah, untuk uh, F1 di sini atau penentuan solusi optimumnya dengan cara mencari nilai minimum lagi dari uh, tiap kotanya. Nah, yaitu 21. Nah, 21 di sini adalah kota C. Nah, selanjutnya di sini adalah keputusan dari solusi optimalnya. Nah, untuk solusi optimal ini kita mencari nilai paling minimumnya untuk menentukan jalur yang akan dilewati untuk mendapatkan biaya yang paling minimum. Nah, dari sini adalah X1. Nah, X1-nya di sini adalah kota C. Maka di sini tinggal dimasukkan saja kota C. Kemudian untuk X2 di sini eh, kita tentukan nilai paling minimum di mana sih? Nah, untuk solusi optimal di sini kan untuk X2-nya adalah eh, 15, yaitu 15 adalah kota G. Di kota C sini menuju kota G. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dari kota G kita lihat lagi untuk penentuan X3 dari iterasi step 3 di sini dari kota G lihat yang paling minimum adalah 12, maka yang akan dilewati adalah kota I. Gitu. Dan yang terakhir, di sini untuk penentuan X4, yaitu dari kota I ke kota L dengan biaya 7. Selanjutnya di sini tinggal dihitung saja biaya yang dibutuhkan dengan membaca dari ilustrasi persoalan yang diberikan. Nah, dari kota A ke kota C. Nah, biaya yang dibutuhkan adalah 6. Kemudian dari kota C ke kota G. Nah, biaya yang dibutuhkan adalah 3. Di sini. Selanjutnya dari kota G ke kota I itu membutuhkan 5. Dan yang terakhir untuk kota I ke kota J ke kota L membutuhkan 7. Nah, di sini biaya distribusi paling minimum yang dihasilkan adalah sebesar 21. Nah, kesimpulan dari persoalan pertama ini, biaya yang dibutuhkan untuk menuju kota A ke kota L itu sebesar 21 dengan melewati kota A, kemudian ke kota C, kemudian ke kota G, kemudian ke kota I, dan yang terakhir ke kota L. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan pada persoalan kedua pada tugas mingguan ini, di mana persoalan kedua ini yaitu sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, yaitu mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B. Dengan sisanya, jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan yang pertama yaitu proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Selanjutnya, proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Nah, pada persoalan kedua ini saya akan menggunakan software RStudio dan juga software PomGM sebagai software pembandingnya. Oke, pada persoalan kedua ini saya akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan vektor awal. Nah, pada persoalan kedua ini diketahui bahwa keadaan awal mesin A dan mesin B yaitu sebesar 50% masing-masing. Nah, maka di sini didefinisikan untuk step 0 adalah 50% untuk mesin A dan 50% mesin B atau 0,5 mesin A dan 0,5 mesin B. Nah, selanjutnya di sini definisikan matriks transisinya atau P. Nah, karena pada persoalan kedua ini menggunakan matriks, maka di sini gunakan sintaks matriks dan juga di sini masukkan untuk probabilitasnya pada mesin A tadi kan diketahui untuk tahun depan
atau tahun pertama itu akan menggunakan eh, mesin A dengan probabilitas 70% dengan sisanya untuk mesin B. Maka sisa dari em, probabilitas mesin A itu adalah 30%. Maka itu akan masuk ke mesin B yaitu 0,3. Nah, selanjutnya untuk ketika tahun depan itu menggunakan mesin B yaitu sebesar 60%, maka sisanya untuk probabilitas mesin A yaitu sebesar 40% atau 0,4. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Nah, untuk step pertama atau saya definisikan sebagai tahun pertamanya, yaitu dengan cara mengkalikan state 0 atau vektor awal di sini dengan matriks transisinya. Kemudian untuk tahun kedua itu kalikan hasil dari state pertama dikali dengan matriks transisinya. Dan yang untuk tahun ketiga yaitu hasil dari tahun kedua dikali dengan matriks transisi. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil proporsi penggunaan setiap tahunnya. Di sini saya akan mendefinisikan tahunnya itu sebagai years. Kemudian di sini masukkan karena kita mencari distribusinya selama 3 tahun ke depan, maka di sini proporsinya adalah 1, 2, 0, 1, 2, sampai 3. Kemudian untuk pendefinisian state di sini, Airbin ini menunjukkan bahwa nanti hasil dari proporsinya itu berbentuk seperti tabel. Nah, di dalamnya itu terdapat nilai state 0, state 1, state 2, dan state 3. Itu adalah distribusi perhitungan distribusinya untuk tiap proporsi mesin tersebut. Kemudian untuk call names di sini adalah kolom pada tabel nantinya yaitu mesin A dan mesin B, dan di sini row names itu adalah barisnya. Barisnya itu adalah tahun dari eh, mesin tersebut penggunaan selama 3 tahun ke depan. Kemudian untuk print di sini adalah print stats-nya. Di sini langsung saja di running. Kemudian di sini sudah terlihat hasilnya untuk tahun dimulainya yaitu mesin A tadi kan sama seperti pada keterangan di soal yaitu mesin A dan mesin B sebesar 50%. Kemudian tahun pertama yaitu mesin A mengalami peningkatan yaitu sebesar 55%. Namun untuk mesin B terjadi penurunan sebesar 45%. Nah, kemudian untuk tahun kedua di sini untuk mesin A terjadi peningkatan lagi yaitu sebesar 56,5%, dan mesin B terjadi penurunan lagi sebesar 43,5%, dan pada tahun ketiga di sini mesin A terjadi peningkatan lagi yaitu sebesar 56,95%, namun untuk mesin B di sini terjadi penurunan lagi yaitu sebesar 43,05%. Nah, itu untuk eh, penentuan pada poin A. Nah, selanjutnya saya akan mencari penentuan untuk poin B pada persoalan kedua, yaitu dengan mencari steady state-nya. Pertama yaitu di sini saya akan menginstal package-nya yaitu paket EXPM dengan library-nya. Kemudian di sini mencari study text-nya dengan cara di sini study text di sini adalah transisi atau matriks transisi di sini dipangkatkan dengan 100. Kenapa dipangkatkan dengan 100? Karena pangkat besar seperti 100 ini memberikan jaminan konvergensi atau kestabilan, yaitu baris-barisnya nanti akan menjadi identik. Nah, karena identik, maka nanti di sini itu jika kondisi regulernya terpenuhi, maka nilainya akan sama semua. Maka di sini diambil baris pertamanya aja, yaitu 1. Karena nantinya untuk baris-baris seterusnya di bawahnya adalah nilainya sama semua. Kemudian di sini untuk names itu untuk penentuan study testnya untuk mesin A dan mesin B, kemudian di print. Nah, di sini langsung saja di running.
Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk mesin A dan mesin B. Untuk mesin A, di sini terdapat eh, nilai study test-nya sebesar 57,14% dan untuk mesin B sebesar 42,85%. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan software PomQM sebagai pembanding dari software RStudio ini. Nah, di sini pertama klik modul, kemudian Markov Analysis, ini klik New, kemudian di sini klik number of stage-nya kan karena hanya ada dua yaitu mesin A dan mesin B. Kan di sini klik OK saja. Dan untuk number of transition-nya yaitu karena dicari 3 tahun ke depan, maka di sini masukkan 3. Kemudian untuk step pertama adalah mesin mesin A. Dan untuk step kedua adalah mesin B. Nah, untuk inisial di sini adalah untuk kondisi awalnya. Kondisi awal mesin A yaitu 50% dan untuk mesin B juga sama 50%. Kemudian untuk mesin A di sini tadi kan diketahui yaitu sebesar 0,7 dengan sisanya yaitu 0,3. Kemudian di sini untuk mesin B diketahui pada soal itu sebesar 0,6 atau 60%. Kemudian untuk mesin B itu sisanya yaitu 0,4. Selanjutnya di sini langsung di solve saja. Di sini sudah terlihat hasilnya untuk steady test probability-nya yaitu untuk mesin A sebesar 57,15% dan untuk mesin B itu steady state probability-nya sebesar 42,86%. Nah, nilai ini sama seperti pada perhitungan hasil perhitungan software RStudio sebelumnya, maka di sini hasilnya yaitu valid. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.